Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu. Para pemirsa yang Bapak cintai, insya Allah podcast kita lanjutkan. Alhamdulillah, Pak motivator kita, Pak Rahmat, sudah ada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan satu formula, ya, yaitu bagaimana atau apa rahasia lebih menjadi seorang yang kreatif, ya, dengan formula singkat IDEAS, ya. Dari ide mereka, ya, IDEA, ya. IDEAS itu satu singkatan, ya. I-nya itu adalah ingin tahu, ya. Jadi seorang kreatif itu harus banyak ingin tahu, ya, ingin tahu sesuatu itu yang makin lama makin jelas, ya. D-nya barangkali, ya, suka diskusi, jadi membahas masalah-masalah yang dihadapi. E-nya itu eksplorasi, ya, mengadakan penelitian barangkali, ya, kenapa sesuatu terjadi seperti demikian dan seterusnya, ya. Dan A-nya itu adalah aktif bereksperimen, ya. Nah, jadi semua yang terjadi di dunia itu memang karena adanya penelitian, antara lain salah satu di antaranya penelitian eksperimen, ya, dicoba dilakukan, ya, dan setelah bagus nanti diamalkan secara lokal di perusahaan dan sebagainya. Dan S-nya itu ada sifat sobat, ya. Memang dalam dunia ini kita akan dihadapkan banyak tantangan, banyak kesulitan, ya. Salah satu cara menghadapinya ya harus sobat, ya. Jangan menyerah, ya. Sobar itu bukan berarti hanya diam saja apabila kita misalnya, ya, katakan ditempel oleh orang lain, ya, ada pernyataan kalau perlu katanya tempeleng tangan apa pipi kiri serahkan ke kanannya, jangan demikian, ya. Kalau orang yang akan menyusul kita ya harus dilawan, setiap tidak harus dihindari, ya. Nah, itu hanya pikiran Bapak, tapi entah nanti mungkin Pak Rahmat akan memberikan penjelasan yang lebih luas, ya, apa makna dari kelima huruf tersebut, yaitu singkatan dari IDEAS tadi. Maka Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Prof atas kesempatannya. Ya. Pemirsa, saya akan membahas tentang 5 rahasia menjadi lebih kreatif dengan formula IDEAS. Ya, jadi ide-ide kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. IDEAS itu bahasa Inggris, tapi di sini adalah saya akan menjadikannya sebagai sebuah formula. Namun sebelum saya membahas formula ini, saya akan memberikan dulu ya membahas tentang definisinya. Kenapa? Karena kalau definisinya salah, nanti konsep pembahasannya akan salah juga. Seringkali kita itu sering tertukar. Ada 3 istilah yang sering tertukar dengan kreativitas. Yang pertama adalah terampil, yang kedua inovasi, dan yang ketiga adalah kreatif itu sendiri. Apa bedanya? Nah, seringkali kita itu ya ada misalnya ada orang, ada tetangga kita atau siapapun yang dia itu membuat sesuatu. Oh, anak ini kreatif. Padahal ini adalah istilah yang kurang tepat. Kalau seseorang bisa membuat sesuatu yang bagus, itu bukan kreatif, itu namanya terampil. Nah, jadi dia bisa melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan terampil. Kalau kreatif itu sebenarnya simpel. Kreatif itu adalah menghasilkan ide. Itu adalah kreatif. Jadi kreativitas itu berkaitan dengan cara menghasilkan ide. Itu adalah kreatif ya sekali lagi. Nah, yang ketiga yang disebut dengan inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi sangat berkaitan dengan kreativitas. Ya, jadi kalau kreativitas itu bagaimana cara kita menghasilkan ide, nah inovasi itu bagaimana mengubah ide tersebut menjadi solusi nyata. Pertanyaannya mana yang penting, kreativitas atau inovasi? Sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu, karena kreativitas dengan inovasi itu saling menguatkan. Kreativitas tanpa inovasi ya hanya sekedar imajinasi, hanya sekedar tulisan, hanya sekedar kata-kata, nggak ada gunanya. Tetapi sebaliknya, inovasi tanpa kreativitas sulit menghasilkan ide yang baru. Jadi di sini yang namanya kreativitas itu bagaimana cara menghasilkan ide. Ide untuk apa? Ya tadi, untuk
yang akan dijadikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang nyata, menjadi solusi, baik masalah maupun peluang dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut dengan membahas formula, ya, ideas itu. I-nya tadi sempat disinggung adalah ingin tahu. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang kreatif, kita harus mengembangkan sikap keinginan tahu. Jadi ingin tahu, harus ingin tahu. Segala sesuatu kita harus ingin tahu lebih jelas, ingin tahu lebih dalam, ingin tahu apa lagi. Ya, bisa juga kita ingin tahu dengan menggunakan formula pertanyaan yang how, what, when, why, where, dan when. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu apa yang ada. Jangan hanya sekilas-sekilas. Nah, keinginan tahu inilah yang akan memunculkan kreativitas kita. Kemudian yang kedua kita itu harus ya tadi seperti Pak Prof katakan rajin diskusi, harus suka diskusi. Kenapa kita harus suka diskusi? Karena kita akan mendapatkan pandangan atau perspektif baru dari pemikiran orang lain. Kita tentu punya pengalaman. Pak Prof punya pengalaman yang luar biasa, sudah luas ya, dari berbagai bidang. Saya sendiri punya pengalaman. Meskipun pengalaman saya itu sedikit dibandingkan dengan Pak Prof, tapi berbeda bidangnya, berbeda jalan hidupnya. Jadi saya mendapatkan perspektif dari Pak Prof. Sebaliknya juga Pak Prof mungkin juga akan mendapatkan pandangan baru dari saya. Kenapa? Karena bidangnya berbeda. Nah, disinilah kenapa kita rajin diskusi dengan berbagai orang, bahkan dengan orang yang sepertinya tidak berhubungan. Ya, misalnya saya bergelut di bidang mobil nih, kendaraan, misalnya di engineering. Tidak ada salahnya saya itu berdiskusi dengan orang yang di bidang seni. Meskipun sepertinya tidak berhubungan, tapi ini akan memberikan perspektif baru dalam saya dalam mendesain mobil. Kemudian yang ketiganya, kita harus mau eksplorasi. Nah, eksplorasi itu mungkin dalam bahasa kitanya menjelajah, ya, menjelajah. Nah, menjelajah itu seperti apa? Kita bisa menjelajah secara fisik, artinya kita pergi ke berbagai tempat. Kenapa? Karena di berbagai tempat pun kita akan memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Mungkin di Bandung itu tidak ada, tapi saat kita pergi ke Cianjur ternyata ada. Kita pergi ke Cirebon ternyata ada. Pergi ke Surabaya ternyata ada. Ini akan memberikan sudut pandang baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Nah, zaman sekarang eksplorasi itu tidak harus secara fisik ya, Pak Prof. Bisa dengan buku. Dengan membaca buku kita mengeksplorasi ide-ide orang lain, si penulis buku tersebut. Dan zaman sekarang kita sudah zaman internet. Kita bisa eksplorasi dengan menggunakan internet. Misalnya dengan menonton video YouTube. Kita bisa mendengarkan berbagai pembicara, berbagai trainer, host, dan sebagainya. Maka kita sudah mengeksplorasi berbagai cara berpikir banyak orang di satu tempat, bisa di HP atau di laptop atau komputer. Kemudian yang keempat yaitu A, aktif bereksperimen. Artinya memang harus mau mencoba, mencoba-coba. Saat kita punya gagasan, kemudian kita coba, itu akan menghasilkan gagasan baru. Seringkali gagasan itu muncul setelah kita itu mencoba, minimal membuat yang disebut dengan prototipe, ya contoh. Contoh, misalnya kita mau membuat sebuah buku aja simpelnya. Kita buat aja buku contoh, ya kita print, ya, mungkin biayanya lebih mahal, tapi nggak apa-apa untuk prototipe. Saat bukunya sudah jadi, kita baca ulang, orang lain baca, kan muncul ide-ide baru. Dan yang kelima, ya kita juga dalam menghasilkan ide itu seringkali harus sabar. Cara menghasilkan ide itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama secara sistematis, ya, artinya dengan teknik-teknik sistematis. Saya sudah menulis e-book nih, membahas tentang teknik-teknik bagaimana cara kreatif secara sistematis. Yang kedua, kita juga bisa menghasilkan ide secara intuitif. Ya, tidak sistematis, tapi tiba-tiba ide itu datang. Contohnya itu adalah Archimedes ya. Mungkin Kak Pro pernah mendengar ya, Archimedes itu sedang mandi ya di bathtub, tiba-tiba mendapatkan ide dan langsung lari keluar tanpa busana, itu heboh. Gitu. Mungkin kalau zaman sekarang bisa viral. Artinya ide itu seperti datang tiba-tiba, sebenarnya tidak ya.
Artinya ada usaha bagaimana caranya mendatangkan ide tapi secara intuitif. Nah, seringkali ide-ide datang itu tidak tahu kapan datangnya. Disinilah kita salah satunya harus sabar. Mungkin kita harus istirahat dulu, harus menenangkan diri dulu. Ya, contohnya seperti Archimedes tadi, dia itu saat sedang santai, mandi, ya di bathtub, dan ide itu datang. Kalau seringkali kalau kita sudah mentok ya dengan ide-ide, ya mungkin kita perlu istirahat dulu, jangan ngoyo terus memikirkan ide. Mungkin kita perlu mengistirahatkan pikiran kita. Ya, sabarlah sampai itu datang. Jadi seperti itu ya Pak Prof, garis besarnya 5 rahasia menjadi lebih kreatif dengan formula ideas. Begitu Pak Prof. Baiklah Pak Rahmat dan para pemirsa, mari kita dalami dari masing-masing poin atau huruf tadi ya, supaya kita lebih paham. Pertama, nomor satu artinya. Jadi orang kreatif itu adalah orang yang banyak ingin tahu ya. Berarti ingin tahu itu banyak bertanya ya. Katanya di dunia ini orang yang paling kreatif itu anak balita apa? Betul, betul. So dia itu terus bertanya, kan bertanya itu tidak pernah habis-habisnya ya, tanya ini, tanya itu ya. Dan memang itu adalah masa emas anak-anak itu waktu balita. Kadang pusing jawabnya. Jadi orang tua jangan sampai bosan ya, harus jawab terus. Sebab dia sedang belajar. Nah jadi banyak kalau ingin tahu itu harus banyak bertanya. Bapak baca Rudyard Kipling ya. Rudyard Kipling itu seorang ya, penulis buku yang sangat banyak ya. Dia katakan kenapa dia itu terlalu banyak inspirasi. Dia katanya saya dalam hidup itu selalu dibantu oleh 6 hal. Bapak singkat supaya mudah itu abadi maksi. Yaitu tanya apa, bagaimana, di mana, mengapa, kapan, siapa. Yang tadi ya Pak, yang Itu what, why, when. pertanyaan yang senantiasa ya dapat membantu kita ya untuk mengetahui segala hal. Gimana Pak Ahmad? Ya, betul Pak. Jadi bertanya, rajin bertanya itu salah satu cara untuk mengembangkan keinginan tahu kita. Jadi jangan sampai kita berhenti saat balita saja nih rajin bertanya. Sampai sekarang kita perlu rajin bertanya. Nah, simpelnya misalnya HP ini, ya nggak apa-apa kita bertanya, bagaimana ya cara membuatnya? Apa yang membuat HP ini menyala? Apa yang membuat HP ini bersambung? Dengan bertanya seperti ini, ya ini akan menghasilkan ide-ide baru. Semakin kita banyak tahu, banyak informasi, ide-ide baru itu ya akan terus berdatangan. Gitu. Jadi langkah pertama supaya kita itu mengembangkan rasa ingin tahu ya banyak bertanya. Itu benar-benar sangat bagus. Nah, tapi bukan hanya banyak bertanya. Ada 2 cara lagi setidaknya. Yang pertama itu adalah kita rajin membaca dan mengamati. Nah, itu adalah sebenarnya membaca itu salah satu bentuk dari ekspresi ingin tahu. Oh, saya ingin tahu nih tentang ilmu ini ya kita baca. Saya ingin tahu tentang informasi ini, kita baca. Saya ingin tahu tentang artikel tema ini, kita baca. Baca-baca. Dan sekarang kalau kita mau, tempat membaca itu sangat-sangat banyak. Kalau kita tidak punya uang, selama kita punya kuota, kita bisa baca di internet. Banyak sekali. Ya, tinggal kita cari topiknya, kita buka artikel, kita buka jurnal, kita buka mungkin dokumen-dokumen, kita buka dan berbagai hal ya. Artinya membaca ini juga termasuk membaca dalam bentuk audiovisual, artinya nonton video, mendengarkan podcast dan sebagainya. Kemudian di barang-barang sekitar kita amati, amati. Ada apa nih dengan mic ini, ada apa dengan meja ini, semua kita amati. Nah, dengan mengamati ini ya kita sedang mengembangkan rasa ingin tahu. Kalau kita mengembangkan rasa ingin tahu, kita akan menemukan banyak jawaban, banyak informasi, dan inilah yang akan menjadi modal kreativitas kita. Dan yang ketiga, ya cara mengembangkan rasa ingin tahu itu dengan eksplorasi bidang baru. Jadi kita jangan hanya fokus di bidang yang biasa kita jalani saja. Ya misalnya, ya Pak Prof kan selama ini mungkin lebih banyak di bidang pendidikan. Tapi sekarang kan mencoba nih mengekspor bidang-bidang yang lain, termasuk ini pendidikan podcast misalnya. Kemudian ke pengembangan diri dan sebagainya. Misalnya orang yang ya contoh orang yang dia itu eksplorasi bidang baru seperti Steve Jobs. Steve Jobs itu
dia itu minatnya di bidang komputer saat itu. Tapi dia eksplorasi bidang yang lain, bahkan dia belajar kaligrafi. Bahkan dia sampai pergi ke India belajar tentang yoga, meditasi, dan yang lainnya. Yang ternyata itu bermanfaat. Nah, jadi semakin banyak input di kepala kita, ya, dengan rasa ingin tahu, maka ini akan menjadi modal yang sangat berharga, kita menjadi lebih kreatif. Seringkali kita mentok dengan ide-ide kita, karena bahan bakunya nggak ada, Pak Prof, ya, di kepala kita. Ya kalau nggak ada, apa yang akan dilakukan? Makanya kita harus terus ya menabung bahan baku yang ada di kepala kita dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu. Begitu Pak Prof. Benar, para sekalian, ya. Kalau kita ingin menjadi kreatif, harus banyak bertanya, harus banyak ingin tahu ya. Sekarang guru kita itu pada handphone pintar kita. Di sana itu ada ribuan profesor. Betul ya, banyak sekali. Orang yang beragama misalnya ingin tahu, tanya aja. Misalnya Al-Baqarah ayat sekian, apa? Langsung keluar itu. Ya. Dulu mah sulit sekali. Ya. Jadi ayat apa saja, apakah itu tentang agama, apa tentang filsafat, tentang politik. Ya. Politik terkini akan tahu. Keadaan di Italia, keadaan di Amerika, keadaan di Jerman. Ya. Kita bisa tanya pada handphone kita. Tapi juga di sana juga banyak. Ya. Sehingga ya orang-orang jahat. Ya yang memberikan informasi sesat ya. Makanya harus hati-hati ya. Handphone kita itu kalau kita bisa kreatif memanfaatkannya, kita akan banyak mengetahui hal apapun juga yang kita tahu. Kita lanjutkan yang kedua Pak Rahmat ya. Baik. Diskusi ya. Memang dengan diskusi maka kita akan mendapatkan ilmu baru ya. Kemudian pandangan baru. Tapi apa bedanya dengan diskusi dengan berdebat gitu ya? Sepertinya kalau berdebat itu akan mempertahankan pendiriannya. Ya, Kadang-kadang mempertahankannya itu ya dengan marah-marah dan sebagainya. Lah gimana nih? ya, betul sekali Pak Prof. Jadi yang kita bahas di sini adalah diskusi, bukan yang disebut dengan debat. Kalau debat itu memang kecenderungannya ingin mengalahkan orang lain, debat itu. Tapi kalau diskusi, diskusi itu lebih ke bagaimana kita tuh bertukar pendapat. Saya punya pendapat ini, kemudian teman diskusi kita punya pendapat yang berbeda, kemudian kita cari titik temu, kita cari perbedaan dan berbagai hal. Kita dengan mengembangkan diskusi seperti ini ya, seperti Pak Prof tadi katakan, kita akan mendapatkan perspektif baru, pandangan baru, ide-ide baru. Bagaimanapun hebatnya pengalaman kita sendiri, ya, orang lain pun punya pengalaman yang unik, yang berbeda dengan kita. Pengalaman hidupnya jelas berbeda. Ya. Nikah dengan orang yang berbeda, punya anak dengan anak-anak yang berbeda, bekerja di tempat pekerjaan yang berbeda, tinggal di tempat tinggal yang berbeda, orang tuanya berbeda. Segala halnya berbeda, pasti isi kepalanya juga berbeda. Nah, perbedaan ini justru kita ambil manfaatnya dengan cara diskusi, sehingga akan mendapatkan pandangan-pandangan baru. Ya, di luar podcast ini saya juga sering diskusi ya sama Pak Prof dan alhamdulillah saya banyak mendapatkan pandangan baru. Nah, dengan diskusi juga kita juga akan mendapatkan umpan balik ya Pak Prof, mendapatkan feedback. Ya, kadang kita berpikir merasa pikiran kita itu sudah benar. Tapi ternyata ada orang lain yang mengatakan dia punya pendapat yang berbeda. Nah, kita jangan terjebak di perdebatan ingin mengalahkan, bukan seperti itu. Orang lain yang nggak apa berbeda. Sama berbeda bisa saja pendapat kita itu memang salah. Artinya kita mendapatkan umpan balik. Atau pendapat kita kurang sempurna. Atau memang ya beda pendapat aja, dua-duanya benar. Tapi kita bisa mendapatkan masukan yang baru. Nah, jadi luar biasa dengan diskusi itu. Banyak sekali manfaatnya. Nah, ya tadi yang seringkali diskusi itu akan menjadi rusak saat kita itu terjebak dengan perdebatan. Artinya diskusi tapi hanya ingin mengalahkan lawan diskusi. Nah, jadi kalau sudah terjebak seperti itu ya kita hentikan, kita kembali ke tujuan awal bahwa diskusi itu adalah untuk mencari perspektif baru, kemudian mendapatkan umpan balik. Caranya supaya kita itu rajin diskusi, ya mungkin kita bisa bergabung dengan komunitas, atau kita rajin silaturahim, kita dapat kenalan baru,
Seringkali kita juga ikut acara-acara seperti seminar, lokakarya, dan sebagainya. Itu menjadi tempat-tempat diskusi yang sangat positif, yang akan mengembangkan ya perspektif kita, yang akan menambah umpan balik terhadap kita. Nah, semakin sering kita berdiskusi, ya insya Allah pikiran kita itu memiliki pandangan yang lebih luas, lebih besar. Dari sinilah kreativitas akan muncul, ide-ide baru itu akan muncul. Ya. Begitu, Pak. Ya. Memang diskusi itu salah satu metode pendidikan supaya orang bisa lebih memahami dan juga bisa bertukar pikiran. Bapak pernah belajar di Amerika Serikat ya, di beberapa universitas untuk membandingkan gimana sistem pendidikan kita dibandingkan dengan di sana. Di sana itu setiap kelas itu pasti dosennya itu ada profesor sebagai ya, pemimpin di kelas tadi ya. Tugasnya itu profesor memberikan konten baru, ya bahan-bahan baru sampai ke beliau. Itu mengambil setengah waktu para baca. Dan kemudian setengah waktu lagi itu dipimpin oleh si asisten. Nah, si asisten itu tugasnya itu berdiskusi tentang bahan yang telah diberikan oleh si profesor. Jadi dengan demikian, mahasiswa itu kalau masuk kelas itu otaknya juga jalan ya, diputar ya. Tidak hanya mendengarkan dan mencatat ya, tapi juga langsung setelah didengarkan, dicatat, didiskusikan ya tentang teori-teori yang disampaikan oleh si profesor. Ya. Orang boleh agak ngotot dan sebagainya sepanjang dua masalahnya ya, satu berdasarkan fakta, yang kedua berdasarkan teori ya. Sepanjang dia pada satu teori, kemudian berdasarkan dengan fakta, boleh orang itu agak ngotot. Tapi memang diskusi yang efektif itu harus ada moderator ya. Nah, kalau diskusinya berdua saja itu kurang bagus. Ya. Nanti kita bisa berkelahi gitu ya. Jadi kalau ada moderator kan ada yang menengahi ya. Jadi supaya diskusinya itu tidak hanya kusir gitu. Itu tidak akan menghasilkan. Barangkali cukup untuk yang D, Pak. Atau masih ada tambahan? Ya, sudah cukup. Cukup ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga kayaknya eksplorasi. Gimana penjelasannya Presiden Pak? Ya, eksplorasi itu adalah kalau dalam bahasa kita ini bahasa kitanya disebut menjelajah, menjelajah. Jadi Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa kita itu jangan diam saja di rumah, harus menjadi musafir. Ya karena dengan musafir itu ya akan menambah wawasan baru kita, akan memperkaya pemikiran Jadi kita. melihat lapangan itu Ya ya. melihat lapangan, pergi ke tempat yang berbeda. Ya, jadi nah dengan eksplorasi ini ya dengan menjelajah pemikiran kita itu akan semakin kaya. Sebenarnya yang dua tadi ya, ingin tahu, diskusi dan eksplorasi pada dasarnya adalah untuk memperkaya pikiran kita. Semakin kaya pikiran kita akan semakin kreatif. Orang yang tidak kreatif itu ya karena pikirannya miskin, wawasannya sempit. Nah, dengan tadi ingin tahu, dengan diskusi dan eksplorasi, pemikiran kita itu akan kaya. Bagaimana caranya kita itu melakukan eksplorasi, menjelajah? Ya sangat bagus ya, apa yang didasarkan oleh Imam Syafi'i adalah kita itu menjadi musafir atau merantau. Ya. Banyak katanya kalau merantau itu orang peluang suksesnya lebih besar dibandingkan dengan tinggal di kampungnya. Begitu juga dalam dakwah dan sebagainya, seringkali merantau itu lebih berhasil. Ya. Ya bisa merantau secara permanen, bisa juga sementara, yaitu silahkan. Tapi usahakanlah kita bisa pergi ke tempat-tempat baru. Bahkan jika perlu, kondisi ekonominya memungkinkan, pergi juga ke luar negeri. Ya, itu sangat-sangat bagus. Cara lain, eksplorasi bisa dilakukan dengan hobi baru. Kalau selama ini hobi kita membaca, cobalah kita coba hobi yang lebih ke lapangan. Seperti tadi kata Pak Prof. Apa hobi di lapangan? Misalnya kita memiliki hobi touring, Pak, dengan menggunakan motor, misalnya pergi ke berbagai tempat. Itu kan hobi baru dan bisa menambah wawasan. Kita juga bisa hobi misalnya dengan hobi pelantelis, mengumpulkan perangko ya, mengumpulkan perangko. Ternyata dari perangko itu banyak pelajaran. Ya dari waktu ke waktu, perangko dari berbagai negara, berbagai zaman dan sebagainya, di sana pun mengandung pelajaran.
Cara yang ketiga, eksplorasi juga bisa dilakukan dengan mempelajari keterampilan baru. Sekali lagi dengan keterampilan baru ini akan memperkaya otak kita. Bisa bahasa baru, bisa kalau selama ini kita belum bisa memasak, cobalah belajar memasak. Selama ini kita tidak bisa bela diri, cobalah belajar bela diri. Setiap keterampilan yang kita pelajari itu pun akan memperkuat, memperluas dan memperkaya pikiran kita dan ini akan menjadikan kita lebih kreatif. Jadi intinya kita harus mau eksplorasi, jangan hanya yang kita lakukan itu saja, di situ-situ saja. Begitu, Pak. Jadi untuk mengenal masyarakat kan karena dalam Islam itu khalifah Umar ya. Ya, Khalifah seringkali ya eksplorasi gitu ya. Malam-malam ya keluar rumahnya ya. Banyak jalan-jalan melihat kondisi ya umatnya pada saat itu. Ya. Nah dengan demikian dia akan tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh umatnya supaya bisa ditolong. Dan lanjutkan yang keempat Pak Selamat ya. Aktif bereksperimen. Gimana aktif bereksperimen itu? ya kita supaya kita ingin kreatif, salah satunya ya, cara memperkaya pemikiran kita juga adalah bereksperimen dengan mencoba. Ya, jadi kalau punya ide, ya selain tertulis adalah dicoba. Misalnya ide eh, ide makanan untuk bisnis misalnya, coba saja, coba. Dan kemungkinan gagal, ya nggak apa-apa. Justru dengan mencoba itu, ya kita akan menambah ilmu baru, dengan akan menambah ide-ide baru, dengan menambah kreativitas baru. Ya sebagai contoh lah, kita misalnya membuat roti baru nih, jenis baru roti. Kita punya ide baru jenis roti. Kita buat roti itu, kemudian kita coba pasarkan. Nah sekarang kan cara masarkan gampang, tidak perlu punya toko, kita bisa mencoba memasarkan secara online. Kita lihat respon dari orang yang akan membeli. Bagaimana respon dia? Baru lihat tampilan saya saja, bagaimana respon dia. Lihat komentarnya. Lihat dia itu ngomong di sosial media seperti apa. Artinya itu ada prototipe yang bisa kita coba. Nah, setelah kita mendapatkan umpan balik, sudah mendapatkan berbagai pandangan ya, dengan percobaan tadi, kita bisa mengembangkan ide dari yang sudah ada dengan teknik scamper. Ya, scamper itu salah satu teknik kreativitas juga ya, Pak. S-nya itu adalah substitusi. Ya, substitusi. Artinya apa nih yang perlu diganti di roti ini supaya lebih baik? Oh, mungkin kemasannya perlu diganti. Yang selama ini mungkin kita itu membuat dari plastik. Kenapa kita coba dengan kertas yang lebih elegan? Atau dengan box. Atau dengan, eh, kalau perlu, ide dengan botol dan sebagainya. Ya, atau dengan misting dan sebagainya. Atau yang C-nya, yang scamper. C-nya itu adalah kombinasi. Kita juga bisa berpikir, roti ini supaya lebih bagus dikombinasikan dengan apa? Nah, dan selanjutnya ya dengan teknis scamper, kalau dibahas sekarang itu cukup panjang. Nah, artinya dari prototipe awal ya, dari hasil eksperimen kita itu akan menghasilkan ide-ide baru yang luar biasa. Jadi salah satu cara ya mengembangkan ide itu ya kita buat contohnya, buat prototipe-nya. Kemudian kita tentu saja dalam kreativitas kita itu harus rajin mendokumentasikan ya, mencatat ide-ide tersebut. Ya cara mencatat itu tidak selalu harus dengan tulisan, bisa juga dengan rekaman audio, bisa juga dengan rekaman video ya, dengan video blog misalnya dan sebagainya. Nah, jadi artinya kita harus rajin eksperimen supaya pikiran kita itu terpicu ide-ide baru, baik secara visual, eh, artinya dengan menggunakan visual, dengan menggunakan penciuman, menggunakan pendengaran, menggunakan perabaan, artinya dengan panca indera. Karena kalau tidak dicoba, ya, tidak dicoba, mungkin panca indera kita itu tidak akan merasakan. Dan setiap panca indera itu bisa menghasilkan ide baru. Begitu kan? Kan dari eksperimen itu selanjutnya kan akan dicobakan kan. Betul. Makanya tentu dalam hal ini kan harus hati-hati lah. Misalnya eksperimen membuat suatu obat tertentu gitu ya. Supaya orang itu menjadi sembuh. Nah, jadi jangan digunakan pada manusia mungkin ya. Coba dulu kepada binatang. Kalau binatang nggak sesuai dengan kondisi kita, ya maka digunakan secara
Cuk untuk manusia. Kalau saya buat senjata ya, bisa bom atom dan sebagainya lah. Itu eksperimen gimana ini? Pemangkatannya. Itu yang sebenarnya demikian, Pak. Ada berbagai hal yang kita itu memiliki aturan yang ketat. Ya, contohnya di bidang farmasi. Ya, di bidang farmasi, di bidang pengobatan, makanya kita pun ada yang sebut dengan BPOM, ya, Pak, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Artinya kalau yang menyangkut dengan keselamatan orang, termasuk kita membuat senjata dan sebagainya, tentu pemerintah sudah memiliki aturan yang ketat. Artinya mencoba obat, seperti apa prosedur mencoba obat? Ya, mungkin mulai dari analisa lab, mungkin dicoba dengan apa? Ya tadi dengan binatang dulu misalnya, kemudian dicoba kalau di binatang udah aman, kita analisa lagi, mungkin dicoba dengan beberapa orang dan selanjutnya. Begitu juga dengan senjata. Artinya pemerintah itu sudah punya aturan yang ketat. Ya, termasuk kapan sih obat ini bisa mulai diterbitkan ke masyarakat. Artinya dengan berbagai pengkajian, berbagai percobaan, dan selanjutnya. Tidak bisa mencoba dengan ini. Ya mungkin untuk kreativitas di sini, ya mungkin tadi kan seperti ya makanan, membuat baju, membuat alat, yang tidak bahaya-bahaya, ya kita coba aja sendiri, itu nggak masalah. Cuma kalau yang menyangkut keselamatan orang lain, ya kita ikuti aturannya. Begitu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan pada yang terakhir, Pak Rahmat, tentang sobar ya. Sobar itu mengucapkannya itu mudah ya. Tapi kadang-kadang mengamalkannya agak sangat susah ini. Gimana Pak Rahmat? Ya, supaya kita artinya kalau susah itu seringkali masalah motivasi, Pak. Ya. Ya, motivasi. Kenyataannya banyak orang yang sabar, artinya sabar itu bisa dilakukan. Ya salah satu contohnya adalah yang Rasulullah sendiri, termasuk orang yang paling sabar. Nah, kita harus memahami bahwa kesabaran itu akan memberikan imbalan yang sangat-sangat besar. Ya sabar dalam hal spiritual, ya Allah akan bersama kita. Dan Allah akan memberikan balasan yang tanpa batas. Ini ada di Al-Quran, Pak, luar biasa. Nah, setelah kita tahu ya, balasan atau imbalan atau pahala dari sabar yang luar biasa, ya maka insya Allah kita akan terbentuk. Nah, dalam sebuah hadis kata Rasulullah, kalau belum bisa sabar, ya sabar-sabarkan aja. Artinya, ya coba aja sabar, kata Rasulullah. Nah, dalam berkaitan dengan hal kreativitas, itu pun sama. Seringkali kita akan mendapatkan ide yang brilian, itu tidak harus ide itu ada sekarang. Ya seringkali orang lain itu pinginnya ide itu ada sekarang. Misalnya gini, saya itu ingin bisnis, tapi saya bingung mau jual produk apa. Ya sekarang mungkin kita nggak tahu. Mungkin kita nggak tahu, maka tugas kita lah untuk mencari ide produk tersebut. Dan ide itu mungkin tidak datang hari ini. Mungkin juga ide itu tidak datang besok. Dan bisa jadi mungkin dalam waktu 1 bulan, ide itu pun belum datang juga. Nah, disinilah kita perlu kesabaran. Artinya perlu memberikan waktu sampai ide terbaik itu datang. Ya bukan berarti hanya menunggu, kita melakukan yang 4 yang tadi, Pak. Ingin tahunya kita kembangkan, diskusinya kita kembangkan, eksplorasinya terus kita lakukan, kita juga aktif bereksperimen. Nah, itu kan butuh proses, semua ini butuh proses, butuh waktu, dan disinilah kita perlu kesabaran. Jika kita terasa lelah, terasa sudah mentok dan sebagainya, kita bisa istirahat. Istirahat itu untuk artinya mengistirahatkan pikiran kita. Ya seringkali pikiran kita jenuh ya Pak. Kalau terus-terusan kita berpikir itu akan jenuh. Kita istirahatkan pikiran kita. Bagaimana caranya istirahat itu adalah dengan cara mengalihkannya. Kenapa? Karena pikiran itu nggak bisa berhenti, Pak. Kita tidak melakukan apapun, pikiran kita kan terus berjalan. Apa yang kita lihat jadi pikiran. Apa yang kita dengar jadi pikiran. Nonton berita jadi pikiran. Ya, pikiran itu nggak pernah berhenti. Nah, cara mengistirahatkan dari pemikiran yang bikin kita jenuh adalah dengan mengalihkannya. Misalnya yang paling bagus menurut saya cara mengalihkan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian contoh yang lain, ya mungkin kita sudah membaca Al-Quran nih, hari ini sudah 1 juz, targetnya sudah tercapai misalnya. Ada nggak cara yang lain? Ada.
contohnya yang dilakukan oleh Napoleon Hill. Ya, di episode sebelumnya kita ngebahas tentang hukum sukses ya dari Napoleon Hill. Itu Pak Prof yang membawakan. Napoleon Hill dia itu punya cara mengistirahatkan pikiran. Bagaimana caranya? Dia itu dengan berjalan kaki. Dia dengan berjalan kaki. Jadi saat dia mentok dengan ide-ide baru, Napoleon Hill itu berjalan kaki mengelilingi suatu tempat terus menerus. Artinya fokus ke fisik, akhirnya pikirannya bisa teristirahatkan. Atau kayak tadi, contoh yang tadi yang sempat disinggung oleh Archimedes. Dia mengistirahatkan dengan bersantai mandi. Cuma hati-hati, jangan seperti Archimedes saat dapat ide, dia langsung lari keluar, Pak, tanpa baju itu. Ya reka, ya reka. Ya. Hati-hati aja kalau lagi mandi. Ya, sebaiknya dikunci saja. Artinya, kita itu memang butuh waktu. Seringkali ya, membutuhkan waktu untuk menghasilkan ide. Jangan selalu berharap sekarang kita butuh ide itu langsung datang. Mungkin ya, dengan teknik-teknik kreativitas ya, seperti dijelaskan di ebook saya, kita bisa menghasilkan ide ratusan bahkan ribuan ide dalam waktu cepat. Tapi mendapatkan ide yang terbaik, ide yang brilian, itu mungkin membutuhkan waktu, dan disinilah kita perlu kesabaran. Begitu, Pak. Ada yang mengatakan begini, Pak. Jadi kita bisa berguru katanya pada air ya. Sabar air itu yang asalnya dari lautan, ya, kemudian itu dibawa ke puncak melalui angin, ya, kemudian sampai ke puncak gunung, ya, dan kemudian berubah jadi es, ya. Nah, dia ingin kembali ke lautan, ya. Maka katanya es itu kemudian kena panas dia mencair, ya, turun ke bawah, ya. Nah, mungkin di jalan itu menghadapi katakan ya lubang, ya, yang mana dia itu barangkali ya terhalang ya oleh penghalang. Dia dengan sabar kemudian penghalang itu dipenuhi oleh air, ya. Sehingga akhirnya itu dia naik ke atas dan naiknya bisa motor, ya. Nah kemudian dia itu kedinginan gitu, ya. Ya. Dia berubah jadi es. Gitu. Nah tapi karena kena panas kemudian jadi mencari kembali. Ya. Begitu seterusnya katanya bahwa karena kesabarannya air yang berasal dari puncak gunung itu bisa kembali ke dalam lautan. Jadi sabar itu bukan berarti menyerah kan? Bukan, Ya, sabar itu tangguh. betul, betul. Ya. Sama ya. Barangkali ini sudah juga cukup, Pak Rahmat. Kita telah membahas kelima hal tadi tentang rahasia menjadi kita menjadi lebih kreatif. Barangkali bisa disimpulkan dari apa yang tersampaikan dengan Pak Rahmat. Nah, baiklah pemirsa ya, supaya kita menjadi orang yang kreatif, supaya kita itu pandai menghasilkan ide, kemudian dari ide itu bisa menjadi sebuah inovasi atau solusi nyata, maka kita perlu melatih terus otak kita, pikiran kita. Ide itu kan output ya, output dari pikiran kita, artinya hasil dari pikiran kita. Tapi kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa kalau kita tidak memberikan input, masukan ke pikiran kita. Nah, yang lima hal ini, ya, terutama yang empatnya adalah rahasia bagaimana kita itu memberikan input untuk memperkaya pikiran kita supaya bisa menghasilkan output berupa ide-ide. Yang pertama kita harus mengembangkan keinginan tahu. Artinya harus ingin tahu. Caranya dengan membaca, dengan bertanya, ya, dengan terus menjelajah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk memperkaya pikiran kita itu, kita harus rajin diskusi, ya bukan berdebat, tapi diskusi. Bisa masuk komunitas, bisa silaturahim, bisa komunikasi dengan di berbagai acara seperti seminar, lokakarya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk memperkaya pikiran kita, kita itu harus mau eksplorasi atau menjelajah. Baik menjelajah secara fisik, artinya benar-benar kita pergi keluar kota, ya keluar pulau, bahkan keluar negeri, jika bisa keluar planet. Nah, dengan cara eksplorasi, pikiran kita itu akan kaya. Kemudian bisa juga ya eksplorasi secara virtual, secara maya, dengan memanfaatkan internet, karena sekarang zamannya internet. Atau bisa juga ya cukup klasik, yaitu dengan membaca berbagai buku dari berbagai penulis.
Kemudian yang keempat, kita juga harus mau rajin bereksperimen, aktif bereksperimen. Karena dengan mencoba membuat prototipe, itu akan memicu kita, panca indera kita menghasilkan ide-ide baru. Kita bisa mendapatkan masukan baru dari panca indera kita. Kalau dulu kan hanya imajinasi, ya sebelum dicoba, sebelum dieksperimen, hanya imajinasi. Tapi setelah wujudnya ada, kita bisa merasakan, bisa meraba, bisa melihat, ya bisa mendengar, dan bisa mencium, dan itu menjadi masukan baru bagi pikiran kita. Nah, untuk menghasilkan ide itu seringkali membutuhkan waktu. Jadi tidak selalu harus instan. Nah, kadang ada yang instan, tapi sering juga membutuhkan waktu. Di sinilah penting yang S-nya itu adalah kita perlu sabar. Ya, jadi jangan terburu-buru. Jangan memaksakan ide itu datang hari ini juga. Justru kalau ide hasil dipaksakan ya bukan ide yang terbaik. Kecuali kita dalam rangka mencoba ya kembali ke tadi aktif bereksperimen. Ya begitulah bagaimana caranya kita itu bisa menjadi lebih kreatif ya dengan formula ideas. Begitu Pak. Baiklah para pemirsa sekalian, itulah yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya, tentang 5 rahasia supaya kita menjadi manusia yang kreatif. Ya. 5 hal yang harus kita lakukan. Ya. Kita bisa melakukannya karena manusia itu punya potensi. Jadi kalau potensi kita itu ingin bisa dikembangkan, yaitu otak kita, ya, semangat kita, gunakan ini ya. Pertama, yaitu harus banyak ingin tahu, ya, harus banyak bertanya, ya. Kemudian kita coba jawab. Nah itu kan berarti kita akan kreatif. Yang kedua, harus banyak diskusi dengan teman-teman, ya. Jangan belajar sendiri saja, ya. Dengan berdiskusi nanti bisa tukar pikiran. Nanti ada ide-ide baru yang disampaikan oleh teman kita. Dia akan merangsang hal yang baru. Ya, bereksperimen, ya, mencoba, ya, ya, dari yang sederhana sampai yang lebih lebih kuat, lebih berbahaya, gitu ya. Tentu saja kalau yang berbahaya mah dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Yang keempatnya itu alias aktif, ya, aktif mencoba, tadi bereksplorasi. Kemudian yang terakhir adalah kita itu harus sabar, ya. Jadi hidup itu memang penuh dengan banyak masalah, banyak tantangan. Ya, sebagai kiat yang paling penting itu ya kita harus sabar. Sabar itu bukan berarti menyerah ya, tapi tetap tangguh ya dalam usaha ya sebelum tercapai apa yang kita usahakan. Itu aja barangkali ya yang dapat disampaikan pada podcast pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila di dalamnya ada kekurangan dan kesalahan daripada kami. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.